Wah, 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 kejutan besar bikin bahagia. Di saat timnas Indonesia terus perkuat skuad demi bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Presiden FIFA, Gianni Infantino mendadak berikan info super mengejutkan seperti ini soal perhelatan World Cup 2026 yang langsung jadi perbincangan panas. Apakah ini sinyal besar timnas Indonesia akan jadi salah satu tim peserta di turnamen terbesar di dunia itu? Dan mimpi besar mentas di Piala Dunia 2026 kini semakin dekat dengan kenyataan. Simak fakta bahagianya berikut ini. Yes, alhamdulillah. Resmi dikonfirmasi. Dan James Emil Audero dan Joy Pelupes jalani sumpah WNI di Roma. Ini jadwalnya. Namun semua mata kini tertuju pada Jairo Riedewald. Akankah pemain penuh potensi ini bisa menyusul dan ikut sumpah WNI bersama mereka? Bagaimana peluangnya untuk bergabung ke skuad Garuda dan menjadi kunci sukses lolos ke Piala Dunia 2026? Semua fans Garuda pasti tidak sabaran menunggu kejutan ini. Keputusan gila bikin geger. Bocoran info A1 hari ini. Asnawi Mangkualam dan Yakob Sayuri mendadak dicoret dari daftar skuad timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert untuk laga krusial lawan Australia dan Bahrain. Hingga muncul satu nama pemain dari Liga 1 yang tak pernah terpikir sebelumnya masuk daftar panggil timnas. Fans Garuda Auto terkejut dan bertanya-tanya apa alasan besar di balik keputusan ini? Apakah ada strategi rahasia dari Kluivert yang bakal mengubah taktik Garuda secara total? Dan siapakah sosok misterius yang tiba-tiba dipanggil untuk menggantikan dua pilar andalan ini? Simak ulasan menariknya berikut ini. Breaking news gak jadi sedih. Setelah sebelumnya dikonfirmasi cedera saat main bersama FC Copenhagen hadapi Chelsea tadi malam. Kevin Dix berikan info bahagia bahwa dirinya dalam kondisi cukup baik dan mengaku berharap tak alami cedera parah hingga bisa main di laga krusial timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain. Tinggal tunggu hasil scan besok. Fans Garuda bisa auto lega mendengarnya. Bisakah Kevin Dix sembuh tepat waktu dan tetap menjadi andalan utama di pertahanan timnas Indonesia? Simak inilah berita selengkapnya. Akhirnya yang ditunggu muncul juga. Setelah lama menghilang, Rafael Struijk akhirnya buka suara di depan media Eropa mengenai kondisi terbarunya yang bikin kaget. Apa yang terjadi sebenarnya? Benarkah ada fakta mengejutkan yang ternyata masih banyak publik belum tahu? Semua mata kini tertuju padanya, simak ungkapannya yang pasti membuat fans Garuda terkejut. Benar-benar gila dan gak disangka. Krisis memuncak di lini belakang Australia menjelang pertandingan lawan timnas Indonesia. Pandit ternama Australia ini justru berisaran mengejutkan kepada Tony Popovic untuk panggil pemain U20 yang baru saja main di Piala Asia U20 2025. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Apakah Popovic akan berani ambil keputusan berisiko ini? Bagaimana nasib Australia yang kini terancam hancur di laga krusial? Semua terungkap di sini. Fakta mengejutkan terungkap. Joy Pelupes ungkap ada peran besar Ragnar Oratmangoen yang tak terduga yang membantunya bisa menembus skuad timnas Indonesia. Ternyata ada alasan sangat krusial dalam perjalanan karir Joy hingga akhirnya terpanggil untuk bela timnas Indonesia. Apa sebenarnya peran Ragnar yang mungkin tak banyak orang ketahui? Simak penuturan Joy Pelupes yang penuh makna itu hanya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah. Resmi dikonfirmasi. Dan James Emil Audero dan Joy Pelupes jalani sumpah WNI di Roma. Ini jadwalnya. Namun semua mata kini tertuju pada Jairo Riedewald. Akankah pemain penuh potensi ini bisa menyusul dan ikut sumpah WNI bersama mereka? Bagaimana peluangnya untuk bergabung ke skuad Garuda dan menjadi kunci sukses lolos ke Piala Dunia 2026? Semua fans Garuda pasti tidak sabaran menunggu kejutan ini. Dan James Emil Audero dan Joy Pelupes tinggal selangkah lagi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia.
Ketiga pemain ini telah mendapatkan persetujuan dari Komisi 10 dan 13 DPR RI untuk menjadi warga negara Indonesia pada Rabu kemarin. Kini mereka hanya perlu menyelesaikan tahap terakhir, yaitu mengambil sumpah sebagai WNI sebelum secara resmi dapat memperkuat skuad Garuda. Menurut laporan Kompas, pengambilan sumpah dengan James, Emil Audero, dan Joy Pelupesi akan dilakukan pada 10 Maret 2025 di Roma, Italia. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan bahwa pemerintah akan mempercepat proses naturalisasi agar ketiga pemain tersebut bisa segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Kami dari Kementerian Hukum akan membantu mempercepat proses ini. Harapannya, tiga pemain ini segera bisa memperkuat skuad Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Negara membutuhkan tenaga mereka untuk segera masuk dalam daftar pemain timnas. Kami akan memastikan pengambilan sumpah berjalan lancar agar mereka segera resmi berpaspor Indonesia, ujar Supratman Andi Aktas. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 pertandingan penting dalam lanjutan putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 20 Maret 2025 tandang ke Australia. Dan 25 Maret 2025 menjamu Bahrain di Indonesia. Dengan agenda pengambilan sumpah pada 10 Maret, ketiga pemain ini diharapkan bisa segera bergabung dengan Timnas Indonesia tepat waktu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap semua proses dapat berjalan lancar sehingga ketiga pemain ini bisa masuk dalam daftar resmi FIFA sebelum pertandingan melawan Australia. Jika semua berjalan sesuai rencana, kami bisa mendaftarkan mereka ke FIFA pada 10 Maret. Jika FIFA menyetujui, maka mereka bisa langsung bermain saat menghadapi Australia, ujar Erick Thohir di Jakarta. Dengan kehadiran dan James, Emil Audero, dan Joy Pelupesi, Timnas Indonesia berpeluang memiliki kekuatan tambahan untuk menghadapi lawan-lawan berat di Grup C. Keputusan gila bikin geger. Bocoran info A1 hari ini. Asnawi Mangkualam dan Yaakob Sayuri mendadak dicoret dari daftar skuad Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert untuk laga krusial lawan Australia dan Bahrain. Hingga muncul satu pemain anyar yang tak pernah terpikir sebelumnya masuk daftar panggil Timnas. Fans Garuda Auto terkejut dan bertanya-tanya apa alasan besar di balik keputusan ini? Apakah ada strategi rahasia dari Kluivert yang bakal mengubah taktik Garuda secara total? Dan siapakah sosok misterius yang tiba-tiba dipanggil untuk menggantikan dua pilar andalan ini? Simak ulasan menariknya berikut ini. Asnawi Mangkualam dikabarkan tidak akan masuk dalam skuad Timnas Indonesia untuk menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar ini disampaikan oleh pengamat sepak bola nasional Bung Harpa. Menurutnya, PSSI tidak mengirimkan surat pemanggilan kepada klub Asnawi yakni Port FC. Padahal performa Asnawi bersama Port FC musim ini cukup impresif. Ia telah bermain dalam 29 pertandingan, mencetak 1 gol dan 4 assist sebagai fullback kanan maupun kiri. Bung Harpa menjelaskan bahwa meskipun Asnawi tampil reguler dan konsisten di klubnya, persaingan di posisi fullback Timnas Indonesia sangat ketat. Asnawi Mangkualam memang di Port FC sangat reguler dan cukup bagus. Namun untuk bersaing di posisi fullback kanan Timnas, ia harus bersaing dengan Sandy Walsh dan Kevin Dix, ujar Bung Harpa di kanal YouTube-nya. Ia juga menyebut bahwa informasi mengenai Asnawi tidak dipanggil ke Timnas sangat kredibel. Pemanggilan pemain dilakukan secara bertahap agar mereka bisa langsung berkumpul di Jakarta atau terbang ke Australia sesuai jadwal. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dikabarkan tidak ingin memanggil terlalu banyak pemain di posisi yang sama. Karena di posisi fullback kanan sudah ada Kevin Dix dan Sandy Walsh, Asnawi pun harus absen dari daftar panggil. Selain Asnawi, Yaakob Sayuri yang kini bermain untuk Malut United juga tidak dipanggil oleh Kluivert. Padahal Yaakob tampil cukup baik di Liga 1 musim ini, mencetak 6 gol dan 6 assist dalam 20 pertandingan. Namun hingga Kamis kemarin, Malut United belum menerima surat pemanggilan untuk Yaakob Sayuri. Bung Harpa menilai Yaakob baru bisa masuk ke daftar panggil jika ada 2 hingga 3 bek kanan Timnas yang cedera menjelang pertandingan.
Patrick Kluivert berencana mengumumkan daftar 26 hingga 27 pemain timnas Indonesia pada Kamis 13 Maret 2025. Keputusan ini menunggu selesainya proses naturalisasi Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dean James yang akan menjalani sumpah WNI pada 10 Maret 2025. Bahkan Bung Harpa juga membocorkan bakal ada pemain dari Liga 1 yang bakal dipanggil Patrick Kluivert. Yang sebelumnya tak pernah terpikir siapapun bahwa pemain ini bakal bisa masuk daftar pemain timnas Indonesia. Namun untuk namanya Bung Harpa tak membocorkan siapa, jadi kita tunggu saja info A1-nya. Berikut daftar prediksi 27 pemain yang akan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Kiper Martin Paes, Nadeo Argawinata, dan Emil Audero. Back J. Itzes, Mas Hilgers, Rizky Ridho, Kevin Dix, Justin Hubner, Calvin Verdonk, Jordi Amat, dan James Sandy Walsh, Pratama Arhan, dan Saine Patinama. Gelandang Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Chuaon, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, dan Joey Pelupessy. Penyerang Liano Reinders, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Ole Romani, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta, dan Septian Bagaskara. Breaking news bikin deg-degan. Kevin Dix dikonfirmasi cedera saat FC Copenhagen hadapi Chelsea tadi malam. Kini terancam absen bela timnas Indonesia di laga krusial lawan Australia dan Bahrain. Semua fans Garuda khawatir, bisakah Kevin Dix sembuh tepat waktu dan tetap menjadi andalan utama di pertahanan timnas Indonesia? Apakah cederanya Kevin Dix akan mengubah strategi di dua laga krusial mendatang? Inilah berita selengkapnya. Kevin Dix mengalami cedera dalam laga FC Copenhagen melawan Chelsea di leg pertama babak 16 besar Liga Konferensi Eropa yang berlangsung di Parken Stadium Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Cedera ini membuat Kevin Dix terancam absen saat timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan tersebut, pelatih FC Copenhagen Jacob Nestrup menerapkan formasi 5-4-1 yang lebih defensif. Kevin Dix dipercaya sebagai kapten tim sekaligus berperan sebagai libero di lini belakang. Strategi ini sempat berjalan baik di babak pertama di mana Chelsea kesulitan menembus pertahanan FC Copenhagen. Bintang muda Chelsea, Cole Palmer yang dimainkan sejak awal, gagal mencetak gol dan skor tetap 0-0 hingga turun minum. Namun Chelsea mengubah strategi di babak kedua dengan memasukkan Levi Colwill, Enzo Fernandes, dan Christopher Nkunku. Keputusan ini langsung membuahkan hasil menit 47. Reece James mencetak gol pertama Chelsea setelah menerima assist dari Marc Cucurella. Menit 56, Enzo Fernandes menggandakan keunggulan dengan sepakan kaki kanan setelah mendapat umpan dari Tirique George. Petaka menimpa Kevin Dix pada menit ke-78. Saat itu ia berusaha menghentikan Trevoh Chalobah, fullback kanan Chelsea. Namun, Kevin Dix kalah cepat dan menjatuhkan Chalobah. Saat terjatuh, Kevin Dix salah melakukan tumpuan yang menyebabkan engkelnya terkilir. Insiden ini dianggap sebagai pelanggaran oleh wasit yang langsung memberikan kartu kuning kepada Kevin Dix. Melihat kondisinya yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pertandingan, pelatih Jacob Nestrup langsung menarik keluar Kevin Dix dan menggantikannya dengan Muna Segaranga. Menit 79, Gabriel Pereira mencetak gol dengan sundulan setelah menerima umpan dari Marcos Lopez melalui tendangan bebas. Namun hingga pertandingan berakhir, Chelsea tetap unggul 2-1 dan FC Copenhagen gagal menyamakan kedudukan. Saat ini timnas Indonesia sangat berharap Kevin Dix bisa segera pulih dan siap bermain menghadapi Australia dan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai salah satu bek terbaik yang dimiliki timnas Indonesia, pengalaman dan kualitas Kevin Dix akan sangat penting dalam pertandingan krusial ini. Kini semuanya bergantung pada seberapa cepat proses pemulihan cedera Kevin Dix. Jika kondisinya tidak memungkinkan, pelatih Shin Tae-yong harus mencari alternatif lain untuk memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia.
Akhirnya yang ditunggu muncul juga. Setelah lama menghilang, Rafael Struijk akhirnya buka suara di depan media Eropa mengenai kondisi terbarunya yang bikin kaget. Apa yang terjadi sebenarnya? Benarkah ada fakta mengejutkan yang ternyata masih banyak publik belum tahu? Semua mata kini tertuju padanya, simak ungkapannya yang pasti membuat fans Garuda terkejut. Rafael Struijk masih berusaha untuk mendapatkan tempat utama di tim Brisbane Roar, klub asal Australia yang bermain di A-League. Sejak bergabung pada September 2024, pemain berusia 21 tahun ini baru tampil dalam 9 pertandingan dari total 21 laga liga yang sudah dimainkan oleh Brisbane Roar. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan di klub sangat ketat dan Struijk harus terus membuktikan kemampuannya untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain. Padahal sebelum bergabung dengan Brisbane Roar, ia tampil cukup impresif saat masih bermain untuk tim muda ADO Den Haag di Belanda. Namun tantangan bermain di Australia ternyata lebih besar dari yang ia bayangkan. Salah satu kendala utama yang dirasakan Struijk adalah cuaca panas di Australia yang sangat berbeda dengan kondisi di Belanda. Menurutnya berlatih dalam suhu yang sangat tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain. Cuaca adalah tantangan utama. Hari ini saja suhunya mencapai 37 derajat Celcius. Jadi kami harus mulai latihan lebih pagi dan menyelesaikannya lebih cepat, ujar Struijk, dikutip dari kanal YouTube Om Rob West. Selain faktor cuaca, perbedaan gaya permainan juga menjadi tantangan besar. Liga Australia dikenal memiliki permainan yang lebih mengandalkan fisik, berbeda dengan Liga Belanda yang lebih menitik beratkan aspek teknik dan taktik. Di sini lebih banyak mengandalkan fisik dibandingkan di Liga Belanda. Mungkin secara teknis sedikit di bawah, tetapi tetap di level yang bagus, tambahnya. Saat bergabung dengan Brisbane Roar, Struijk sebenarnya berharap bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain. Sebagai pemain muda, menit bermain sangat penting untuk perkembangannya. Namun mendapatkan tempat di tim utama tidak semudah yang ia bayangkan. Ketika saya datang ke sini, tujuan saya adalah mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Saya ingin terus berkembang dan tampil di lebih banyak pertandingan, ujarnya. Meskipun ia masih berusaha menembus tim utama, Struijk tetap terbuka dengan berbagai kemungkinan di masa depan. Kontrak Struijk bersama Brisbane Roar akan berakhir pada Juni 2025, sehingga ia masih memiliki waktu untuk membuktikan kemampuannya. Meskipun saat ini fokusnya adalah Brisbane Roar, ia tidak menutup kemungkinan untuk kembali bermain di Eropa setelah kontraknya habis. Saya belum benar-benar memikirkannya. Saat ini saya hanya fokus bermain di sini. Tapi tentu saja saya juga terbuka untuk kembali ke Eropa. Atau mungkin saya tetap di sini, kita lihat saja nanti, tutupnya. Benar-benar gila dan gak disangka. Krisis memuncak di lini belakang Australia menjelang pertandingan lawan timnas Indonesia. Pandit ternama Australia ini justru beri saran mengejutkan kepada Tony Popovic untuk panggil pemain U20 yang baru saja main di Piala Asia U20 2025. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Apakah Popovic akan berani ambil keputusan berisiko ini? Bagaimana nasib Australia yang kini terancam hancur di laga krusial? Semua terungkap di sini. Timnas Australia tengah menghadapi masalah besar jelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga terdekatnya, Socceroos dijadwalkan berhadapan dengan timnas Indonesia dalam lanjutan grup C yang akan berlangsung di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025. Namun jelang laga ini, Australia justru mengalami krisis pemain di lini belakang. Sejumlah pemain bertahan mereka mengalami cedera, terutama di sektor bek tengah yang kini menjadi titik paling rawan dalam skuad Socceroos. Saat ini, 3 bek tengah Harry Souttar, Hayden Matthews, dan Cameron Burgess harus menepi akibat cedera. Selain itu, 2 bek sayap, Jordan Bosch dan Alessandro Circati, juga mengalami masalah yang sama. Akibat kondisi ini, pelatih Tony Popovic kini harus memutar otak untuk menyusun lini pertahanan timnya. Kondisi ini semakin memperumit situasi Australia yang saat ini masih berusaha mempertahankan posisi kedua di klasemen grup C. Mereka hanya memiliki keunggulan 1 poin dari timnas Indonesia yang berada di peringkat ketiga.
Jika Australia gagal meraih hasil maksimal dalam laga ini, posisi mereka di grup bisa semakin terancam. Mantan pemain timnas Australia Tommy Oar menyarankan bahwa Popovic sebaiknya memanggil bek muda Panagiotis Kikianis untuk menghadapi timnas Indonesia. Kikianis adalah bek berusia 19 tahun yang menjadi salah satu bintang timnas U20 Australia saat memenangkan Piala Asia U20 2025. Musim ini ia sudah bermain reguler di Adelaide United dalam kompetisi A-League. Saya rasa Kikianis adalah pilihan yang tepat, kata Oar, dikutip dari situs resmi A-League. Jika melihat apa yang dia lakukan bersama Young Socceroos, dia adalah bagian penting dari kesuksesan mereka. Bahkan sebelum itu, ia juga menjadi pemain kunci bagi Adelaide United di A-League musim ini, tambahnya. Menurut pengamat sepak bola Vince Rugari, Kikianis memiliki karakter sebagai bek modern yang mampu membawa bola dengan baik serta mendistribusikannya secara progresif dari lini belakang. Saya tidak akan terkejut jika Popovic memasukkannya ke dalam skuad berikut, kata Rugari. Mungkin dia tidak langsung dimasukkan ke starting line up seperti yang sebelumnya dilakukan dengan Hayden Matheus, tetapi jelas dia adalah pemain masa depan Australia. Sebelumnya, Kikianis memang menjadi sosok kunci dalam kesuksesan timnas U20 Australia di Piala Asia U20 2025, berkat penampilannya yang solid di lini pertahanan. Jika ia benar-benar dipanggil pertandingan melawan timnas Indonesia, bisa menjadi momen debutnya di tim senior Australia. Fakta mengejutkan terungkap. Joey Pelupesi ungkap ada peran besar Ragnar Oratmangoen yang tak terduga yang membantunya bisa menembus skuad timnas Indonesia. Ternyata ada alasan sangat krusial dalam perjalanan karir Joey hingga akhirnya terpanggil untuk bela timnas Indonesia. Apa sebenarnya peran Ragnar yang mungkin tak banyak orang ketahui? Simak penuturan Joey Pelupesi yang penuh makna itu hanya di sini. Joey Pelupesi semakin dekat untuk resmi membela timnas Indonesia. Saat ini proses administrasi naturalisasinya terus dikebut bersama dua pemain lainnya, Emil Audero dan Deran James, agar bisa rampung pada bulan Maret 2025. Ketiga pemain ini diharapkan sudah bisa bergabung dengan skuad Garuda saat menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI sendiri terus mengawal jalannya proses naturalisasi ini, bahkan bersiap mengadakan sumpah warga negara Indonesia di luar negeri demi memastikan mereka bisa segera memperkuat timnas. Langkah ini menjadi bagian dari misi besar timnas Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Keputusannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia juga dipengaruhi oleh percakapannya dengan Ragnar Oratmangoen, pemain keturunan Indonesia lainnya. Menurut Ragnar, sepak bola di Indonesia memiliki basis supporter yang sangat besar dan fanatik. Hal inilah yang membuat pertandingan kandang timnas Indonesia selalu berlangsung dengan atmosfer luar biasa. Saya mengenal Ragnar Oratmangoen sejak di FC Groningen dan dia bercerita banyak tentang Indonesia, ungkap Pelupesi. Ragnar mengatakan kepada saya bahwa atmosfer di stadion benar-benar gila, seperti rumah sakit jiwa. Tambahnya, Joey mengaku takjub saat mengetahui bahwa Stadion Utama Gelora Bung Karno bisa diisi oleh 70.000 penonton setiap pertandingan kandang timnas Indonesia. Hal ini sangat kontras dengan markas klubnya saat ini Lommel SK yang hanya memiliki kapasitas sekitar 10.000 kursi di Sovereign Stadion. Baginya, pengalaman bermain di hadapan puluhan ribu supporter Indonesia akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Pada pertandingan kandang ada 70.000 orang yang hadir mendukung. Mereka bahkan mungkin akan lolos ke Piala Dunia 2026, ujarnya penuh antusias. Pelupes juga menyadari bahwa keterlibatannya di timnas Indonesia berarti dia harus lebih dekat dengan para pendukungnya. Salah satu caranya adalah dengan lebih aktif di media sosial, meskipun selama ini dia tidak terlalu sering membagikan aktivitasnya secara online. Dia pun memastikan bahwa ia semakin menantikan kesempatan untuk membela timnas Indonesia dan merasakan dukungan penuh dari para supporter Garuda. Wah, kejutan besar bikin bahagia.
Di saat timnas Indonesia terus perkuat skuad demi bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Presiden FIFA, Gianni Infantino mendadak berikan info super mengejutkan seperti ini soal perhelatan World Cup 2026 yang langsung jadi perbincangan panas. Apakah ini sinyal besar timnas Indonesia akan jadi salah satu tim peserta di turnamen terbesar di dunia itu? Dan mimpi besar mentas di Piala Dunia 2026 kini semakin dekat dengan kenyataan. Simak fakta bahagianya berikut ini. Di saat timnas Indonesia terus perkuat skuad demi bisa lolos ke Piala Dunia 2026, Presiden FIFA Gianni Infantino memastikan bahwa final Piala Dunia 2026 akan memiliki nuansa mirip dengan Super Bowl, final kejuaraan Amerika Rugby di Amerika Serikat. Dalam pertemuan FIFA Council di Dallas pada Rabu 5 Maret lalu diputuskan bahwa final Piala Dunia 2026 akan menghadirkan konser musik saat jeda pertandingan. Salah satu yang menarik dari keputusan ini adalah kehadiran pertunjukan paruh waktu di babak pertama final Piala Dunia 2026. Infantino mengumumkan bahwa Chris Martin dan Phil Harvey, dua sosok penting di band Coldplay, akan memilih artis yang akan tampil di tengah laga final yang digelar di New York, New Jersey. Saya dapat mengonfirmasi bahwa akan ada pertunjukan paruh waktu pertama saat final Piala Dunia FIFA di New York, New Jersey, tulis Infantino di Instagram. Menurutnya, ini akan menjadi momen bersejarah bagi Piala Dunia FIFA sekaligus menambah kemegahan dari turnamen sepak bola terbesar di dunia. Meski FIFA sudah mengonfirmasi adanya konser saat jeda pertandingan final, detail lebih lanjut tentang konsep acara ini masih belum diumumkan. Jika merujuk pada Super Bowl atau final Copa América 2024 di Miami, biasanya seorang artis akan tampil membawakan lagu-lagunya saat jeda pertandingan. Misalnya, saat final Copa América 2024, Shakira tampil di Hard Rock Stadium dan menghibur para penonton. Selain konser di tengah laga final, Infantino juga memberikan bocoran bahwa selama pekan terakhir Piala Dunia 2026, FIFA akan mengambil alih Times Square di New York. Sebagai salah satu pusat bisnis dan hiburan terbesar di Amerika Serikat, Times Square diprediksi akan menjadi pusat berbagai acara promosi dan perayaan selama turnamen berlangsung. Sementara itu, timnas Indonesia masih berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda berusaha untuk finish di posisi 2 besar grup C agar bisa lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia, publik sepak bola dunia kini menantikan kemegahan final di New York, New Jersey yang untuk pertama kalinya akan menghadirkan konser musik di tengah laga.